Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Junior Putri dengan ujung NIM 003 dari kelas A. Di video kali ini saya akan mengulas kembali materi dari praktikum penginderaan jauh kelautan dengan materi batimetri. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu agar mengetahui cara pengolahan data citra untuk pemetaan batimetri pada dangkal dengan menggunakan citra Sentinel 2A. Jadi, batimetri itu merupakan ukuran kedalaman dari permukaan air sampai dengan dasar laut. Teknologi penginderaan jauh saat ini memberikan peluang untuk pemetaan batimetri perairan dangkal secara efektif dan efisien, terutama untuk daerah yang memiliki tingkat perubahan kedalaman secara cepat. Daerah cakupan citra satelit penginderaan jauh cukup luas sehingga sangat baik untuk mengetahui apa saja yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Ekstraksi batimetri menggunakan teknologi penginderaan jauh sudah banyak dilakukan oleh penelitian secara baik dan diharapkan dapat mendukung pemetaan batimetri khususnya pada perairan dangkal. Pemetaan perairan dangkal sangat berguna bagi maskapai pelayaran maupun pengolahan pantai. Teknologi penginderaan jauh menghasilkan berbagai jenis citra dengan berbagai sensor dan berbagai resolusi seperti citra Sentinel 2A. Resolusi spektral dari citra Sentinel 2A menghasilkan multispektral dengan 13 saluran yang mencukupi sensor tampak, inframerah dekat, dan inframerah gelombang pendek serta resolusi spasialnya dapat dikatakan cukup tinggi, yaitu 10 meter pada band merah, biru, hijau, dan inframerah dekat. Satelit Sentinel 2A direncanakan bertahan selama 7 tahun. Ini memiliki resolusi spasial, image compression. Setiap band memiliki panjang gelombang yang berbeda. Band tampak multispektral memiliki panjang gelombang yaitu merah 665 nm, hijau 560 nm, dan biru 490 nm. Pengolahan satelit diffract batimetri dapat menggunakan algoritma STORM. Algoritma STORM dapat mendeteksi dan menghasilkan data kedalaman perairan dangkal hingga mencapai kedalaman tertentu. Metode STORM ini menggunakan model rasio dengan membandingkan reflektasi pada dua panjang gelombang yang berbeda. Untuk langkah selanjutnya, kita bisa ke ArcGIS. Lalu, klik Add Data. Masukkan band 2 dan band 3, lalu klik Add. Untuk langkah berikutnya, ke Add Data lagi, lalu pilih yang USV. Nah, masukkan hasil klip SHP, lalu klik Add. Jika sudah, ke Editor, Start Editing, lalu klik hasil klip SHP-nya. Selanjutnya ke Windows, pilih Image Analysis, pilih yang band 2, lalu klik Clip. Selanjutnya, klik juga band 3, lalu pilih Clip. Jika sudah, Save Edit, lalu Stop Editing. Untuk langkah berikutnya, ke Search, lalu cari Raster Calculator. Klik 2 kali pada LN, lalu masukkan hasil klip band 2, dibagi, buka kurung, LN, hasil klip band 3, lalu tutup kurung. Jika sudah, pada output rasternya ini kita beri nama algoritma. Save, lalu klik OK. Maka tunggu hasil raster kalkulatornya. Jika sudah, kita uncentang dulu semua ini. Maka berikutnya kita klik kanan pada algoritma STORM. Lalu ke Properties, Classify.
Di sini ubah warna dari biru muda ke biru tua. Lalu klik OK. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Langkah berikutnya ke Add Data, lalu masukin USB SHP titik, lalu klik Add Close. Nah, nanti bakal muncul titik seperti ini. Untuk langkah berikutnya itu ke search, lalu cari ekstrak. Pada input point fiturnya ini, kita pilih yang USV. Lalu pada input rasternya, pilih algoritma stamp. Lalu klik OK. Maka tunggu hasil dari multi-values-nya. Kalau jika tandanya sudah begini, ini tandanya ekstrak multi-values-nya itu sudah berhasil. Langkah berikutnya bisa klik kanan pada USB, ke Properties. Pada bagian files ini, uncentang semuanya, kecuali MSL sama algoritma ST. Kecuali MSL sama algoritma ST, lalu klik OK. Berikutnya bisa klik kanan pada USB, lalu pilih Open Attribute Table. Langkah berikutnya ke Table Option, lalu pilih Export. Di sini beri nama algoritma. Di sini untuk tipenya itu pilih yang di base table, lalu klik Save. Maka OK. Nah, untuk langkah berikutnya itu ke Excel. Jadi nilai yang sudah kita simpan kita pindahin ke Excel. Untuk rumus average ini kita masukin A2 dibagi A3 dibagi E dibagi B2 dan B3. Jadi untuk mengeluarkan raster value-nya yang ini, kita drag hasil average sama raster value ini, lalu kita pilih scatter. Scatternya itu ada di bagian sini. Untuk lalu pilih scatter, nanti bakal muncul hasilnya seperti ini. Untuk mengeluarkan hasil regresinya, bisa klik terserah klik titik ini, klik kanan, lalu nanti bakal muncul seperti ini. Nah, nilai Y ini kemudian kita masukin ke dalam ArcGIS, klik ArcGIS-nya lagi, lalu cari raster kalkulator. Oke. Langkah berikutnya itu kita masukin nilai regresinya yang bagian Y, yang ini. Kita salin, lalu copy. Untuk langkah berikutnya, X-nya ini dihapus, lalu kita kali, selanjutnya buka kurung 2, masukin algoritma stamp, lalu tutup kurung, ditambah sama nilai yang ini. Nah, untuk outputnya kita kasih nama lalu save. Oke. Maka tunggu hasil dari raster kalkulatornya. Jika sudah berhasil, akan muncul seperti ini. Langkah berikutnya pada algoritma stamp ini, klik kanan, properties, lalu pilih classify. Nah, di sini juga pilih warna dari biru muda ke biru tua. Lalu klik OK. Maka akan muncul seperti ini. Ini kita ke properties lagi.
Lalu pada simbol warna ini, klik flip color, lalu klik OK. Maka hasilnya akan tampilannya seperti ini. Untuk langkah berikutnya, ke katalog, lalu pilih tempat penyimpanan, klik kanan, new, dan pilih survive. Nah, di sini beri nama jadi daerah kajian. Lalu pada filter type-nya ini ketik polygon. Untuk koordinat sistemnya pakai yang WGS 1944 UTM Zone 51. Pilih yang ini WGS 1944 UTM Zone 51S, lalu klik OK. Selanjutnya klik OK lagi. Nah, untuk langkah berikutnya ke editor, start editing. Pilih daerah kajian, OK. Selanjutnya lakukan digitasi untuk seluruh yang putih, yang biru muda ini. Jadi lakukan digitasi segini, yang ini, sama yang ini. Untuk aku jika sudah seperti ini, lalu save edit, editor lagi, start edit, lalu pilih daerah kajian, drag semua peta ini ke Windows Image Analysis, lalu pilih yang algoritma stamp 2, yang ini yang baru di digit tadi. Selanjutnya klik klip, maka hasil klipnya akan seperti ini. Jika sudah, save edit, lalu stop editing. Uncentang semuanya, nanti muncul seperti ini. Untuk langkah berikutnya ke USB, klik kanan, lalu ke properties. Di bagian fields-nya ini uncentang semua kecuali dep, MSL, dan clip algor. Lalu klik OK. Berikutnya pada USB klik kanan, open attribute table, nanti bakal muncul seperti ini. Lalu ke table option, export lagi, pilih tempat penyimpanan, kasih namanya itu db, di base, lalu save. Oke. Selanjutnya ke Excel lagi. Jika sudah di dalam Excel, nanti bakal masukin hasil dari ekspor yang udah kita simpan tadi, lalu taruh di Excel. Nanti bakal muncul tampilan seperti ini. Untuk SE ini memiliki rumus sama dengan A2 dikurang B2 dikali 2. Lalu untuk MS ini dengan rumus sama dengan average C2 dibagi C3. Lalu untuk RS ini sama dengan secure dikali D2. Maka akan muncul seperti ini. Jadi ini merupakan hasil koreksi batimetri dengan menggunakan algoritma stamp. Selanjutnya dengan batimetri dengan menggunakan random forest. Langkah pertama buka aplikasi ArcGIS. Seperti tadi masukin band 2, 3, masukin band 2, 3, 4, dan 8. Lalu klik add. Jika sudah tampilannya seperti ini, ke search, cari composite band. Pada bagian input rasternya masukin band 2, band 3, sampai band 8. Ke output raster, di sini buat jadi
composite, lalu save, klik OK. Maka tunggu hasil dari composite pen-nya muncul. Jika sudah, langkah berikutnya itu ke add data, lalu masukin hasil daerah kajian SAP yang telah kita buat sebelumnya. Ini, lalu klik add. Nah, nanti bakal muncul seperti ini. Berikutnya ke editor, start editing, pilih daerah kajian, drag yang bagian ini. Nah, sudah ke Windows, pilih image analysis, lalu pilih yang composite random forest, lalu klik. Nanti bakal muncul seperti ini. Selanjutnya save, lalu stop. Nah, jika sudah tampilannya akan seperti ini, maka uncentang dulu semua. Ini. Langkah berikutnya, klik kanan pada hasil klik composite band yang random forest, lalu pilih data dan export data. Nah, di sini ganti nama, jadi kita buat dari daerah kajian dalam format TIFF, lalu klik save. Langkah berikutnya itu kita bisa ke SDB, ada putih-putih seperti ini. Nah, jika sudah muncul seperti ini, load image, lalu pilih open file. Nah, masukin daerah kajian yang sudah kita save tadi, lalu klik load. Jika sudah, untuk bagian load sampelnya, kita pilih open, lalu USB-nya, kita masukin yang USB SHP. Open, lalu load. Nah, nanti bakal muncul tampilannya seperti ini. Nah, jika tampilannya udah seperti ini, pada bagian depth header-nya ini kita ganti ke DepMSL. Jika sudah, kita klik make prediction. Nah, jika ada tulisan text has to convert, kita klik OK. Langkah berikutnya kita save into file, lalu pilih ini kita centang semua dulu. Kita pilih save file location, kasih nama jadi random forest dengan format TIFF. Save, lalu save. Nah, jika tampilannya udah seperti ini, maka hasil save into file-nya itu sudah berhasil. Nah, untuk langkah berikutnya kita bisa ke add data, lalu masukin hasil random forest dalam bentuk TIFF, lalu klik OK. Ini pilih yes. Nah, selanjutnya kita pindahin daerah kajian ini di atas random forest seperti ini. Nah, jika sudah tampilannya seperti ini, kita centang terlebih dahulu untuk bagian daerah kajiannya. Lalu berikutnya ke editor, start edit. Di sini pilih daerah kajian, lalu continue, drag semuanya. Ini bakal muncul seperti ini. Klik bagian random forest tip, lalu klik. Ini bakal muncul seperti ini. Lalu kita save edit dan stop edit. Uncentang dulu untuk semuanya, kecuali hasil clip dari random forest-nya. Lalu klik kanan pada clip random forest, ke properties, lalu ke classified. Di sini pilih warna dari biru muda ke biru tua. Lalu kita flip color. Oke. Nah, nanti bakal muncul tampilan seperti ini. Nah,
ini merupakan hasil dari koreksi batimetri dengan menggunakan metode random forest. Adapun kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu kelebihan dari teknologi penginderaan jauh ini dalam memperoleh data kedalaman dibandingkan dengan metode pemeruman konvensional antara lain yaitu ketersediaan data yang luas dan cakupan permukaan sinoptik dan resolusi spasial yang tinggi. Teknologi penginderaan jauh saat ini juga memberikan peluang untuk pemetaan batimetri perairan dangkal secara efektif dan efisien, terutama untuk daerah yang memiliki tingkat perubahan kedalaman secara cepat. Daerah cakupan citra satelit penginderaan jauh cukup luas sehingga sangat baik untuk mengetahui apa saja yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.